Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan melakukan analisa lagi ya, atau membahas ya lebih tepatnya untuk movement pair dari gold atau XAUUSD itu sendiri. Dan seperti yang kalian lihat juga ya, sebelum kita bahas ini lebih lanjut ya, kita mau bahas dulu untuk 4 jam ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya, ini untuk 4 jamnya ya, itu dia berada di bawah ya area support, si support satu ini gitu. Ini sebenarnya bukan support ya, sorry, ini resisten ya, resisten yang memang support yang sudah berubah menjadi resisten gitu teman-teman. Oke ya, jadi kalau kita perhatikan ini kan dia rejection ya, terus dia breakout ya, ini dia terjadi rejection lagi di sini gitu. Nah ini kalau kita lihat selama dia belum bisa ngebreak dari kurang lebih area 37 ya, 37 35 37 lah ya, 3035 lah kalau gitu patokannya ya, atau 3037, dia masih ada potensi untuk balik turun ngambil range harga terendah, yaitu kurang lebih di harga 3000 teman-teman untuk penurunannya gitu. 3000 ya, ini ada potensi juga dia masuk lagi ke 2995 sampai 2982 karena ini ada fresh support yang memang belum disentuh oleh market. Jadi kalau misalkan dia begini nih ya, skenario ya ini kan kenapa sih kita buat skenario seperti ini ya, karena kalau kita lihat aja nih yang saat ini di depan mata kita ya, ini dia candle breakout, oke. Terus ini dia candle rejection ya. Jadi kalau kita lihat secara TA kan berarti kan dia mau turun gitu kan. Secara TA nih ya, di luar OI data, di luar sentimen gitu ya. Ini kita ngomong pure TA dulu gitu loh. Ya, TA untuk 4 jam gitu. Oke, dia masih potensi untuk turun, ngambil area support kedua yang di sini gitu teman-teman. Di 9582 gitu. Oke, itu kalau dari kacamata saya gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya pandangan lain ya it's okay gitu. Saya juga nggak memaksakan pandangan kalian harus sama kayak saya gitu ya. Nah ini kalau pandangan saya, ini yang mau saya berikan kepada kalian, ini untuk di time frame 4 jam, oke. Nah kemudian kalau kita lihat intraday ya, ini kita pakai time frame 1 jam ya. Yang pertama kita mau bahas dulu untuk POC ya. POC di sini itu kurang lebih di 30 untuk POC level. Jadi apa sih POC level? Ya POC level ini adalah point of control, di mana level ini kalau kalian perhatikan, selama dia berada di atas nih ya, dia cenderung jadi support. Nah begitu dia breakout di sini, si POC ini berubah jadi resisten gitu teman-teman. Jadi kalau harga berada di bawah POC level atau point of control, ini berarti harganya potensi cenderung untuk turun ya ke bawah lagi untuk ngambil area supportnya gitu teman-teman. Oke, nah ini kalau kita lihat ini jelas ya POC-nya di sini gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi ya, untuk saat ini area support terdekat dari intraday itu ada di Watson, itu di 314 310. Ini area supportnya. Terakhir dia pullback di sini ya, udah 3 kali pullback kita perhatikan. Nah nanti untuk loss point itu bisa nyentuh ke 3000 lagi nih ya, 3000 di sini, 3000 sampai 2993 itu ada di support intraday S1 gitu. Nah sebenarnya untuk mapping ini itu saya bagikan di learning center ya. Untuk mapping ini ada saya bagikan di learning center ya, seperti ini beserta dengan penjelasan POC-nya ya. Terus ini ada action-nya segala macam, ini ketika masih aktif ya. Jadi kalau learning center tuh bentukannya adalah dia nggak fokus ke signal ya. Kalau saya tegasin lagi nih, dia nggak fokus ke signal, ini fokus untuk lebih ke arah pengembangan skill kalian gitu teman-teman. Tapi kalau kalian mau yang signal ya, itu ada di bagian premium signal gitu. Nah seperti ini. Nah ini signal gold buy limit, nah segala macam kita jelaskan gitu. Ini kalau belum ada ya kita infokan ya. Terus ini kalau misalkan nggak kuat naik pada sekitar kasihnya, kita infokan juga di sini gitu. Puji Tuhan untuk saat ini kita masih dalam kondisi profit gitu. Ini ada bukti SSS segala macam gitu teman-teman ya gitu. Ya ini kalau belum ada signal sekarang kita infokan, tapi kalau udah ada ya kita akan kasih di sini, biasanya dalam bentuk limit gitu teman-teman. Jadi resiko kalian untuk ketinggalan itu sangat kecil gitu. Oke, jadi ada 2 jenis project. Yang satu khusus signal. Kalau memang kalian butuhnya signal, kalian boleh info ke admin, saya mau join yang JTID premium signal gitu. Tapi kalau kalian mau pengembangan skill ya,
fokus di pengembangan skill, ya pakai learning center segala macam ya seperti ini, itu kalian boleh chat untuk bisa join ke learning center Juno Trading ID, teman-teman. Jadi ada dua project yang memang sedang berjalan untuk saat ini gitu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ya, sekarang kita udah punya update dan OI data ya. Untuk open interest data itu dia open hari ini itu di level harga ya. Untuk OI itu di 3021, berarti kita ambil 3020. Nah, ini harga opennya guys ya. Nah, kalian cukup lihat yang bagian OG J5 ya, atau lebih mudahnya itu adalah kalian lihat yang 0 DTE ya, baik itu GC, J5 atau OG itu sama aja. Yang penting kalian perhatikan 0 DTE nya gitu ya, kalian perhatikan 0 DTE nya. Kemudian kalau untuk harga open, kalian cari dulu nih, pertama cari dulu patokan harga opennya di mana. Kayak tadi 3021, berarti ada di 3020. Nah, di atas 3020 itu ada 3025 ya. Kemudian yang paling banyak ya, the next is 3050, kemudian 3080 dan 3100. Di bawah 320 itu ada 3000 ya, kemudian 2975, lalu ada di 2950. Nah, ini adalah potential movement atau potential level yang dicapai oleh gold hari ini gitu. Ya, ini yang potential level. Dia nggak ngebreak 25, dia balik ke 20 dia turun. Berarti dia cari si 3000 ini gitu. Di atas 25 ya, berarti kan dia ngebreak 35. Nah, itu dia potensi cari si ATH-nya nih ya, 3050. Ya, terus kemudian di atas ATH lagi itu 3080 sampai 3100 gitu. Nah, ini kita nggak nakut-nakutin, kita ngomong berdasarkan dengan data yang emang ada dari CME Group ini, dan kalian bisa akses tuh di CME Group. Linknya, websitenya itu, kalau linknya itu ada di Juno Trading ID channel utama, itu udah ada linknya, kalian boleh cari aja ya. Tapi kalau kalian mau nunggu update dari kami, I really say thank you ya, nanti akan saya update lebih rutin lagi untuk OI data ini ke kalian gitu. Jadi memang kalau dari data kita perhatikan itu masih cenderung, ini kan kalau yang 3000 udah banyak ya itu ya, sampai 6000. Nah, ini ada potensi dia ditarik ke sini untuk ngambil ya, muatan dulu ke 3000, and then 9975 juga udah lumayan. Tapi ini sih yang paling menarik perhatian itu di sini, itu ada 6522 gitu teman-teman. Nah, jadi memang dari kalau kita lihat dari 4 jam juga begini ya. Nah, ini juga masih memungkinkan dia untuk ngambil harga 3000 ini gitu teman-teman. Oke. Karena dari 4 jam secara TA ya, seperti yang kita bilang, itu juga masih downtrend gitu. Atau ada shorts lah gitu bahasanya. Nah, ini untuk intraday 3000 berarti di sini ya. Gitu teman-teman. Nah, intraday ini masih sideways. Gitu, cuma memang dia breakout ya dari channeling harga. Ya, cuma kalau dia berhasil masuk lagi atau break 3010 ke bawah, kalian boleh cari sell konfirmasi di sini ya, pada saat di retest 301014 untuk ngekor sampai ke 3000 sampai 2993 gitu, atas 29990 gitu teman-teman. Nah, di atas 35 ya, di atas 35 ini udah kalian jangan sell lagi gitu loh. Oke, kalian jangan sell lagi. Ini kalian cari aja konfirmasi baik kurang lebih sampai 45 sampai 50 kembali gitu. Oke, ini untuk XAU USD gitu teman-teman. Jadi itu adalah beberapa skenario yang sudah saya jabarkan ke kalian. Jangan kalian cocokin aja ya, maunya gimana, enaknya bagaimana. Karena ini adalah pandangan saya secara personal, saya berikan kepada kalian gitu teman-teman. Oke, jadi itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada next video update.